Seberapa besar sih Maya kalau boleh saya tanya tentang pengaruh seorang Ahmad Dhani ya di awal karir Maya sendiri? Ya dia itu guru, dia guru karena memang pada awalnya waktu dulu aku memang bisa ngarang lagu ya, tapi tidak tahu bagaimana cara mengaransemen musik ya kan, tidak tahu bagaimana bisnis musik, industri musik nggak tahu ya kan. Kemudian aku juga termasuk yang misalnya Dewa manggung kemana-mana, ikut backing vokal di mana-mana. Buat aku tuh pengalaman, ibaratnya aku magang dengan seorang Ahmad Dhani gitu kan. Ahmad Dhani kembali menjadi sorotan usai melontarkan pernyataan kontroversial yang menyindir mantan istrinya Maya Estianty. Seolah gagal menyerang Maya hingga sempat menyenggol suaminya, Irwan Musri kini Ahmad Dhani malah makin melebar kemana-mana soroti akun YouTube milik Maya, Maya Al-Eldul TV. Dhani justru menganggap hal itu tidak sesuai fakta. Ia menertawakan klaim konten Maya tersebut adalah pembohongan publik atau hanyalah konten belaka. Lantas seperti apa pernyataan Ahmad Dhani terkait konten YouTube mantan istrinya itu yang disebutnya sebagai pembohongan publik? Diketahui belakangan perseteruan Ahmad Dhani dengan mantan istrinya Maya Estianty menjadi bola liar usai sang musisi unggah video kompilasi gibah dan fitnah Maya dalam channel YouTube miliknya. Nah, seolah berusaha untuk meredam konten miliknya yang kian menjadi sorotan media, Ahmad Dhani dinilai telah menggiring opini publik, sehingga ia berusaha menyerang balik konten channel YouTube Maya, Maya Al-Eldul TV. Ia pun juga menyebut jika istrinya Mulan Jamila adalah istri solehah yang memang pantas masuk surga, yang membandingkan Mulan dengan mantan istrinya Maya Estianty. Pernyataan Ahmad Dhani ini pun lagi-lagi ramai mendapat komentar miring dari netizen. Konten kali. Iya kan buat konten kan, dari mana? Beredar dari mana? Dari YouTube Maya Al-Eldul kan? Nah itu konten gitu. Itu konten. Pokoknya semua yang keluar dari YouTube Maya Al-Eldul itu konten. Ya menurut saya Mulan suami yang soleh, istri yang soleha gitu loh. Kalau saya dipanggil sama Allah gitu ya, ketika Mulan dihisab, ya Allah, Mulan Jamilah memang pantas masuk surga. Padahal dalam kontennya, Maya hanya membagikan momen kebersamaannya bersama keluarga, mulai dari Irwan Musri, suaminya, hingga kebersamaannya dengan ketiga anaknya, Al-El dan Dul. Di sana juga memperlihatkan betapa pedulinya Irwan Musri terhadap ketiga anak Maya dan semua keluarganya. Meski diketahui sosok yang disapa Dedi itu adalah ayah sambung dari mereka. Bahkan Irwan Musri tak menganggap mereka anak tiri baginya. Ia peduli dan sangat menyayangi mereka sebagai anaknya sendiri. Tak heran jika Irwan Musri dan ketiga anak Maya itu suka saling usil dan bercanda. Yang itu belum kawin yang itu. Kalau kawin, kenapa Dad? Kalau yang belum kawin duduknya sana sendiri, yang sudah di sini. Yang belum kawin duduk ke sana. Masih di ruang. Yang paling bungsu lagi masang pempek. Advisor of this one. Advisor? Loh, ada Tisa juga. Oh, ini barengan. Hai. Kita lagi di lobby. Oh, tadi dari mana tadi? Halo. Lo baru ketemu? Baru. Hai. Baru ketemu. Halo. Jadi on the way supaya lanjut kamu. Iya. Long time I didn't see you. Nice to see you. We missed you yesterday. Iya, sorry. Kabur di belakang. Lancar. Sementara di sisi lain, Maya maupun Irwan Musri suaminya bukannya menanggapi ocehan Dhani, mereka justru memperlihatkan momen keakraban dan kebahagiaan Irwan Musri bersama Al-El dan Dul. Yang sangat menyentuh, ada pesan terselubung dari Maya Estianty buat suami dan anak-anaknya. Aku cukup diratukan oleh suamiku saja, aku tidak ingin diratukan oleh anak lelakiku, cukup dia menghormatiku sebagai ibu. Agar mereka bisa meratukan istrinya tanpa takut melukai hati ibunya, kata Maya Estianty. Mas, saya mau nanya Mas, kalau misalnya emang tadi Mas bilang pisah sama Bunda itu nggak ada kesalahan dari Mas, kenapa pernikahan yang ini harus diumpetin Mas? Yang mana diumpetin? Yang itu yang ngambil isi masih nggak ketahuan. Oh, itu kan cuma masalah teknis. Masalah teknis dong. Saya kan belum cerai resmi sama Maya. Tadi kita udah cerai. Cerai secara Islam. Oh, dari Islam. Secara agama. Enggak dong, sama Maya kan nikahnya kan nikah resmi. Iya, sama Maya kan nikahnya. Sama Maya kan nikahnya resmi. Iya dong, nikahnya resmi. Cerainya resminya baru setahun yang lalu. Oh, baru setahun yang lalu. Ya, harusnya belum boleh lah Mas. Resmi. Enggak, resmi. Berarti sama yang ini bukan resmi? Belum resmi. Oh, oke. Hah?
Sama siapa? Sama Teteh Mulan belum resmi. Lo nikahnya belum? Baru agama? Berarti? Baru agama. Oh, nggak ada rencana mau diresmikan? Pengen pakai kebaya Mas gitu diundang. Aku pengen MC-in dong, free deh buat Mas Dani sama Mulan. Free ya? Iya dong, beneran. Ya kesebut tuh ya, kesebut ya. Free, jelas. Iya, kalau sampai dia nikah ya. Kamu jadi apa Anda? Saya pengen pakai kebaya sama makan doang. Oh, tapi datang ya? Datang sama Bunda. Ngapain nih? Ya, kalau misalnya Mas Dani bilang sok kaya itu kan mungkin bahasa yang biasa Mas Dani gunakan ya, maksudnya bahasanya itu bahasa obrolan biasa gitu, bukan statement yang resmi. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini kita bahas lagi tentang beritanya dari fakta bahwa Ahmad Dhani Nah, ini adalah orang yang sangat random. Nah, ini dibongkar habis-habisan sama Ari Lasso, guys ya. Dan kita lihat ada beritanya seperti apa, guys, tentang Dhani. Tentunya ada Maya nanti ya. Nah, kita lihat bareng-bareng, reaction bareng-bareng ya. Ini yang lu belum tahu, orang-orang juga nggak tahu. Di dalam sebuah pagi, di dalam sebuah sore, atau di dalam sebuah tengah malam, lu pasti nggak pernah tiba-tiba ngobrol sama personel band lu 2 jam di telepon. Nggak pernah kan lu kan? Nggak pernah. Itu Dhani itu kalau pagi bisa, bangun, telepon bisa 1 jam, 2 jam, ngomong segala macam. Anda juga gitu, Anda sering kesini, makan di sini, nongkrong sini gitu. Jadi Dewa itu tanpa disadari dengan segala kesibukannya dan segala karakter yang sangat berbeda, gue begini, Andra begini, itu tuh kita tuh ada ikatan emosi, bener loh. Iya. Iya, itu yang mahal sih. Iya bener, Mak. Mahal banget itu. Banget, Mak. Bisa ngomong apa aja, nggak cuman besok manggung, nggak cuman itu aja. Termasuk diantaranya mungkin topik-topik yang mengesalkan gitu, misalkan politik gitu. Oke, kalau dari sudut Nah, aura Mulan banyak kegelapan, kata Roy Kiyoshi. pandang Roy ngelihat aura Mulan sendiri seperti apa sih? Dari sudut pandang aku melihat aura Mulan, sebenarnya saya melihat banyak kegelapan dan banyak konflik yang tidak akan kelar dalam hidup Mulan. Tetapi bagaimana Mulan menghadapi itunya aja sendiri. Tidak akan kelar maksudnya apa nih? Konflik dari Mulan yang tidak akan pernah berujung? Tidak akan pernah berujung sampai kapanpun. Momen ini mengejutkan publik karena selama ini Ahmad Dhani akhirnya minta maaf ke Maya Estianty usai ditegur pihak Gerindra. Dhani dikenal vokal dan jarang menunjukkan penyesalan secara terbuka. Isu ini makin panas setelah beredar kabar bahwa permintaan maaf itu datang usai adanya teguran dari pihak Gerindra. Nah, Ahmad Dhani santai, disebut belum move on dari Maya Estianty tentunya, guys ya. Dhani menanggapi santai saat disebut belum move on dari mantan istri, Maya Estianty. Dia meminta publik melihat media sosial Maya untuk melihat siapa yang masih ngomongin masa lalu. Kan bisa dicek yang belum berdamai itu siapa, yang masih ngomongin soal masa lalu itu siapa, kata Dhani. Ahmad Dhani pakai nama Maya buat menu. Bentar. Ahmad Dhani pakai nama Maya buat menu restoran, guys. Waduh. Ahmad Dhani pakai nama Maya buat menu restoran. Sate ayam Estianty jadi salah satu menu di restoran Dhani. Ia bilang, semua nama menunya terinspirasi Dewa, dan Maya pernah bantu vokal. Nama Maya pun ikut tertulis dalam daftar menu. Waduh. Jadi Dewa itu sebenarnya waktu itu Ahmad Dhani sebut band itu adalah komposer yang ngeband, katanya gitu, guys ya. 3 komposer handal, Erwin, gua, sama Andra. Itu yang sering gua omongin beberapa dekade lalu. Band itu adalah komposer yang ngeband. Gimana sih? Adalah komposer yang ngeband. Jadi kalau nggak bisa ngarang lagu jangan ngeband. Yang orang suka paham kan itu, ngeband itu adalah miliknya pemain band. Nah kalau konsep di luar negeri nggak begitu. Band itu adalah kumpulan komposer. Dimulai dari apa? Beatles. Asik, dia sepertinya penggemarnya The Beatles ya. Beatles komposer semua, masing-masing punya cirinya sendiri lagu-lagunya. Habis itu contohnya lagi sama Queen, 4-4-nya pengarang lagu hit semua. Makanya Queen itu 4 komposer top, 4 komposer hebat bikin band. Tuh, 4 komposer bikin band. Jadi bukan cuma bisa main musik. Makanya itu orang suka nggak tahu bahwa band itu adalah komposer yang bikin band, bukan pemain alat instrumen yang bikin band, bukan. Waduh. Pak D ini ya. Tahta Maya sebagai sang ratu di rumah ini. Lagian siapa juga yang mau balik Pak D, katanya gitu, guys. Dikudeta. Maya pun harus melangkah
tak mungkin kembali lagi ke istananya. Kalau anak-anak sih maunya tetap saya balik, tapi saya tuh ya nggak mungkin lah, itu nggak mungkin banget, dan anak-anak juga udah tahu lah kehidupan itu seperti apa. Meminta balik lagi, anak-anak sudah tahu jawabannya apa kok, udah nggak perlu dijelasin lagi, mereka tahu. Waduh. Nah ini yang terakhir ada apa nih? Waktu aku SMP, lagu yang pertama kali aku bawain Festival Roman Pujisan. Bener nggak mainnya? Bener ya? Bener. Bisa dibuktikan dulu tuh. Ini masa produktif Ahmad Dhani termasuk? Iyalah, usia produktif. Tahun 96. Mana Jadi ya? aku dulu tuh kalau ada kalimat-kalimat bagus aku simpen. Roman Pujisan ini salah satu novel. Sama Edi D. Iskandar bukan? Iya, nah ini kita ambil judulnya. Dari sini bikin liriknya. Ini lagu ini aku nggak pernah ngalamin. Aku nggak suka kalau mencintai tapi nggak memiliki. Itu yang aku suka, konsisten sombongnya. Kan sombong tuh jujur. Oh iya. Berarti Ahmad Dhani selalu mendapatkan semua perempuan yang diinginkan? Hah? Malam-malamku bagai malam 1000 bintang tuh apa? Ini harusnya bulan. Kenapa bintang? Once nih salah kayaknya nih. Karena Once Kristen. Nah. Once nggak tahu malam Laylatul Qadar. Yang direkam bintang apa bulan? Bintang. Once silakan tinggalkan komen apakah Anda. Wah, kan dia bikin lirik kayak gimana sih? Kan dia yang komposer juga, harusnya nyadar kok harusnya bintang. Ya, harusnya bulan bukan bintang ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait berita dari Dhani, Mulan, dan Maya Estianti tentunya, dan tadi ada Ari Lasso ya, membuka fakta siapa ya sebenarnya si Dhani ini ya. Tulis di kolom komentar kalian, kalau punya reaction bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dan ini ada beberapa album Dewa juga ya, aku suka banget lagu-lagunya, walaupun musiknya Pak Ade ini suka beli terus di aransemen ulang, dirubah liriknya, tapi aku suka sih tetap karyanya ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.